Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dewi Rahmawati dari kelas 11 MIPA 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi. Di sini, saya akan menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur. Baiklah, sebelum kita membahas tentang pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernapasan manusia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem pernapasan manusia. Mungkin di antara kalian pernah bertanya-tanya, apa sih pernapasan itu? Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan menghembuskan napas dihitung sebagai satu kali napas. Di dalam tubuh terjadi proses oksidasi biologi pada sel-sel tubuh yang membutuhkan oksigen. Proses ini adalah proses pembakaran zat makanan oleh oksigen yang menghasilkan energi dan karbon dioksida. Energi dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas, sedangkan karbon dioksida merupakan zat sisa yang nantinya dikeluarkan tubuh. Selanjutnya, kita akan kembali ke topik utama kita, yaitu pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernapasan manusia. Apakah kalian tahu apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Kemudian, apa pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernapasan manusia? Pengaruhnya yaitu ketika paparan polusi udara yang berlebihan bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, mulai dari infeksi saluran pernapasan, pneumonia, bronkitis, hingga kanker. Di sini, saya akan menjelaskan satu persatu penyakit tersebut. Infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan atau respiratory tract infection adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan manusia. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri, virus, dan juga jamur. Pneumonia. Pneumonia atau disebut juga dengan radang paru-paru merupakan infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan atau nanah. Infeksi ini dapat mengancam nyawa siapapun, terutama pada bayi, anak-anak, dan lansia di atas 65 tahun. Kemudian, pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Pneumonia juga dapat menular melalui udara, batuk dan bersin, dan juga benda pribadi. Selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit paru-paru yang menimbulkan adanya peradangan dan pembekakan pada lapisan saluran bronkial. Bronkitis disebabkan oleh virus atau kebiasaan buruk lainnya, terutama merokok. Kanker. Kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Secara umum, ada dua faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti keturunan dan faktor eksternal misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Selain itu, saya juga menyediakan contoh pencemaran udara terhadap organ pernapasan manusia
yaitu polusi udara akibat asap kendaraan. Kenapa ya asap kendaraan disebut sebagai polusi udara? Apakah kalian tahu banyak sekali asap kendaraan yang dapat berbahaya dan bisa mengancam nyawa pengendaranya? Polusi tersebut biasanya menyebabkan pengendara mengalami masalah di pernapasan, bahkan penyakit lainnya. Dampak dari polusi udara tersebut, kebanyakan orang akan mengalami gangguan pernapasan. Asap kendaraan menjadi penyumbang terbesar polusi udara karena asap tersebut mengandung gas berbahaya. Di antaranya ada hidrokarbon, yaitu merupakan salah satu gas buangan pada kendaraan yang bisa membahayakan, atau bisa disebut dengan emisi hidrokarbon. Emisi hidrokarbon ini bisa menyebabkan berbagai masalah pernafasan seperti asma. Asma sendiri merupakan kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernapas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Asma dapat menyebabkan kesulitan bernapas, nyeri dada, batuk, dan napas berbunyi. Kemudian, emisi hidrokarbon juga bisa menyebabkan penyakit paru-paru, yaitu kondisi yang membuat paru-paru tidak dapat berfungsi secara normal. Bahkan bisa mengakibatkan kanker, yaitu penyakit ketika sel-sel abnormal membelah secara tak terkendali dan menghancurkan jaringan tubuh. Yang kedua, ada karbon monoksida. Asap kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar bensin maupun bahan bakar lainnya pada setiap kendaraan. Karbon monoksida ini diklaim dapat menghambat kemampuan darah dalam membawa oksigen, sehingga seseorang sesak napas bahkan menyebabkan asfiksia. Asfiksia sendiri adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Kondisi ini bisa mengakibatkan penurunan kesadaran dan bahkan mengancam nyawa penderitanya. Yang ketiga, ada partikulat. Partikulat merupakan salah satu gas buangan asap kendaraan yang berukuran sangat kecil dalam satuan mikrometer. Partikulat jika sering terhirup oleh pengendara akan mengakibatkan penyakit pernapasan. Adapun gejala lainnya dari asap kendaraan yaitu seperti bersin atau pilek dan sakit tenggorokan dan juga batuk. Jadi, itulah beberapa pengaruh dari asap kendaraan terhadap organ pernapasan manusia. Tentunya sangat berbahaya, bukan? Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah asap kendaraan tersebut? Ada beberapa cara untuk mencegah asap kendaraan tersebut, yaitu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan atau saat berkendara, atau dengan membiasakan menggunakan transportasi umum untuk menekan angka polusi. Selain itu, jika memiliki mobil, terapkanlah emisi Euro. Merawat mobil dengan melakukan cuci mobil sesering mungkin bisa menekan terjadinya debu dan polusi yang menempel di kendaraan. Sekian hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernapasan manusia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.